Dokumen ini akan membantu Anda melakukan konsep kunci tata bahasa Inggris, kalimat pasif dan kata kerja kausatif. Kami akan mengeksplorasi struktur, fungsi, dan konteks penggunaan dari kedua konstruksi ini untuk meningkatkan kejelasan dan variasi tulisan Anda. Pengantar, mengapa pasif dan kausatif penting? Variasi gaya bahasa. Menggunakan pasif dan kausatif memungkinkan penulis beralih dari pola kalimat standar subjek, kata kerja, SEO menciptakan gaya bahasa yang lebih dinamis dan canggih. Fokus pada aksi. Kalimat pasif memungkinkan kita untuk menekan aksi atau objek yang menerima aksi, bukan pelakunya atau agen ini dalam konteks ilmiah, berita, atau formal. Mendelegasikan tindakan. Konstruksi kausatif sangat penting untuk menyatakan bahwa subjek itu menyebabkan atau mengatur orang lain untuk melakukan tindakan, yang merupakan konsep penting dalam bisnis dan manajemen. Penggunaan pasif dan kausatif adalah tanda kemahiran berbahasa Inggris tingkat lanjut, membuka pintu menuju komunikasi yang lebih presisi dan efektif. Apa itu kalimat pasif? Fungsi dan struktur dasarnya kalimat pasif adalah bentuk gramatikal di mana subjek kalimat adalah penerima tindakan aksi, bukan melakukan tindakan. Fokus utama beralih dari siapa yang melakukan menjadi apa yang dilakukan. Objek ke objek subjek oleh agen partisipe lampau. Struktur subjek penerima aksi plus di sesuai teks plus past participle verb 3. Pentingnya tense. Kata kerja be harus diubah sesuai dengan tense kalimat aslinya. Misalnya is, are untuk present simple, was, were untuk past simple, has been untuk present perfect. Perbedaan kalimat aktif dan pasif. Dan latihan memahami perbedaan antara bentuk aktif dan pasif adalah dasar. Dalam kalimat aktif, subjek melakukan tindakan. Dalam kalimat pasif, objek dari kalimat aktif menjadi subjek dan tindakan dilakukan padanya. Kalimat aktif fokus pada pelaku. Contoh, the scientist discover a new planet. Simple past. The thief is the error now. Present continuous. Someone will deliver the package tomorrow. Simple future. Kalimat pasif fokus pada aksi atau penerima. New planet was discovered by the scientist. Error being fixed by the team now. Package will be delivered tomorrow. Dalam bentuk pasif, frasa by plus agen bersifat opsional. Jika pelakunya tidak diketahui, tidak penting, atau sudah jelas dari konteks, frasa tersebut dapat dihilangkan. Kapan menggunakan kalimat pasif, situasi, dan konteks? Kalimat pasif tidak selalu lebih baik, tetapi sangat diperlukan dalam konteks tertentu untuk mencapai nada yang lebih formal, objektif, atau untuk menekankan informasi spesifik. Ini adalah alasan utama penggunaannya. Pelaku tidak diketahui atau tidak penting. Ketika kita tidak tahu atau tidak peduli siapa yang melakukan, contoh the bank was robbed last night. Bank dirampok tadi malam. Fokus pada hasil atau objek. Untuk menekankan objek yang menerima aksi, biasanya untuk dokumen formal seperti laporan atau makalah ilmiah. Contoh the results were analyzed in detail. Hasilnya dianalisis secara detail. Menghindari tanggung jawab eufemisme. Terkadang digunakan untuk menghindari menyebutkan pelaku secara langsung, sama saat terjadi kesalahan. Contoh, mistakes were made. Kesalahan telah dibuat. Pengantar kausatif. Verbs have, make, let, help. Kata kerja kausatif digunakan ketika kita ingin menunjukkan bahwa subjek tidak melakukan aksi itu sendiri, tetapi menyebabkan, meminta, atau memungkinkan orang lain untuk melakukannya. 5 kata kerja kausatif utama memiliki aturan dan struktur yang berbeda. Have and get digunakan untuk meminta atau meyakinkan orang lain melakukan sesuatu, seringkali jasa profesional. Make menyatakan paksaan atau tuntutan agar seseorang melakukan sesuatu. Let memberikan izin atau memberikan seseorang melakukan sesuatu. Help membantu atau memudahkan seseorang menyelesaikan suatu tindakan. Penting untuk memperhatikan kalimat, terutama penggunaan bentuk kata kerja dasar, berinfinitif, atau bentuk kata kerja to infinitif setelah masing-masing kata kerja kausatif.
Struktur dan penggunaan have dan get dalam kausatif. Have dan get adalah kausatif yang paling digunakan, dan keduanya memiliki struktur aktif dan pasif. Untuk pasif sangat umum digunakan untuk menceritakan layanan yang dibayar atau diatur. Kausatif aktif fokus pada pelaksana. Have. S plus have plus person plus verb 1. Infinitive. Contoh, had the assistant prepare the report. Get. S plus get plus person plus 2 plus verb 1 to infinitive. Contoh, I go to the mechanic to fix my car. Kausatif pasif. Fokus pada tindakan have or get. Paling umum S plus have or get, Jack plus verb 3. Past participle. Digunakan ketika subjek mengatur tindakan dilakukan tanpa menyebutkan pelakunya. Contoh, she had her hair used cut yesterday. Rambutnya dipotong oleh orang lain. Perbedaan have menyiratkan perintah atau pengaturan yang lebih langsung. Get menyiratkan bahwa Anda membujuk atau meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Struktur dan penggunaan make, dan help dalam kausatif. Tiga kata kerja kausatif ini menekankan tingkatan dari izin atau dukungan berbeda diberikan oleh subjek. Ketiganya telah dikutip oleh bare infinitive perempuan dalam konstruksi aktif. Make, memaksa atau menyebabkan, digunakan ketika subjek memaksa atau menuntut tindakan. Plus make plus person plus verb 1. Contoh, teacher makes students to write the essay. Mengizinkan, digunakan ketika subjek memberikan izin. S plus let plus person plus verb 1. Contoh, my boss let me leave work early. Help, membantu. Kausatif yang paling fleksibel dapat menggunakan verb 1 atau to infinitive S plus help plus person plus 2 plus verb 1. Contoh, she helped me organize the event. Make dan get jarang digunakan dalam bentuk kausatif pasif dengan arti yang sama. Mereka biasanya beralih ke struktur be allowed to untuk let atau be forced untuk make. Perbandingan dan perbedaan antara bentuk pasif dan kausatif. Meskipun keduanya melibatkan pengalihan fokus dari pelaku utama, pasif dan kausatif memiliki tujuan gramatikal yang berbeda secara fundamental. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk memilih konstruksi yang tepat. Causative voice. Subjek adalah penyebab atau pemicu aksi. Fokus adalah pada mengatur agar aksi terjadi. Contoh, I had the car stolen, insurance fraud, or I had the car service. Konstruksi have atau get something done. Causative pasif seringkali terlihat mirip dengan pasif biasa, namun maknanya selalu menyatakan adanya perkataan atau jasa yang diterima oleh subjek, bukan hanya aksi yang terjadi padanya. Ini juga